Hai guys, kembali lagi bersama aku Savana Putri. Jadi di program misteri ini, tepatnya di malam Jumat ini, aku mau bercerita mengenai misteri Hotel Ambacang atau salah satu hotel yang terbilang hotel mematikan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian gak ketinggalan mengenai info program misteri atau cerita-cerita mistis dan horor serta informasi beasiswa di setiap hari Senin dan hari Sabtu serta program misteri yang ada di setiap malam Jumat dari aku. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi buat kalian yang belum tahu mengenai Hotel Ambacang itu, jadi Hotel Ambacang itu adalah salah satu hotel yang ada di Kota Padang. Waktu itu pada hari Rabu tanggal 30 September tahun 2009 terdapat gempa sebesar 7,9 skala Richter yang merobohkan bangunan Hotel Ambacang itu. Dan setelah gempa itu, di Hotel Ambacang itu memunculkan sejumlah misteri yang mengerikan di balik keruntuhan bangunan ini di kalangan masyarakat Kota Padang hingga sekarang, terutama di atas pukul 10 malam. Jadi ada beberapa cerita mengenai kisah mistis yang ada di Hotel Ambacang ini menurut berbagai saksi dan berbagai informasi yang udah aku ringkas dan udah aku kemas dan tentunya ada di video ini. Waktu itu ada seorang sopir angkutan kota jurusan Pasaraya Air Tawar Tabing tanpa sengaja melihat sosok anak perempuan yang berada di antara reruntuhan bangunan Hotel Ambacang itu. Waktu itu sekitar pukul 1.30 malam. Ada sopir lain juga yang sempat melintas merasakan hal serupa. Jadi tidak hanya ada penampakan yang dilihat oleh sopir-sopir angkot atau sopir ojek gitu kan. Mereka pernah mendengar ada suara aneh meminta tolong dan suara-suara tangisan yang terdengar dari reruntuhan bangunan itu. Masyarakat meyakini masih banyak korban yang tertimbun dan masih hidup di antara reruntuhan dari puing-puing hotel saat pasca gempa itu. Selama ini banyak warga dan masyarakat, terutama para sopir angkot dan ojek yang tertipu dengan hantu-hantu yang berada di Hotel Ambacang itu. Bahkan ada yang mendengar suara jeritan serta mobil yang bergoyang tanpa sebab. Ada yang lebih mengerikan lagi nih, ada pihak yang melihat mayat yang sedang berjalan kaki dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Ada orang yang melihat mayat itu berjalan tanpa kepala, tanpa tangan, bahkan tanpa kaki. Masyarakat setempat percaya dan meyakini bahwa roh-roh itu adalah roh para korban yang bergentayangan. Rumor ini pun lalu menyebar dari mulut ke mulut dan menyebar ke seluruh Indonesia seperti yang aku bicarakan saat ini. Aku yang ada di luar Kota Padang aja sampai tahu mengenai kisah hotel ini, apalagi yang ada di Kota Padang itu sendiri. Pasti nggak asing lagi mengenai kisah mistis di Hotel Ambacang ini. Nggak hanya itu aja, nggak hanya suara mobil yang bergoyang, mayat yang berjalan, atau ada sosok perempuan yang ada di reruntuhan bangunan Hotel Ambacang itu, dan juga suasana yang angker serta misterius ini akan terasa jika kita melewati hotel itu pada malam hari. Sebenarnya nggak cuma malam hari aja sih, walaupun siang atau sore gitu, itu kayak auranya beda banget. Meski lokasinya yang berada di pusat kota, namun kawasan itu sepi dari keramaian. Bahkan para tukang ojek yang biasanya mangkal di persimpangan jalan itu kini sudah beralih ke Pasaraya Padang di Kelurahan Parak, Rumbio, Kecamatan Padang Selatan karena mereka kapok terhadap kejailan dari hantu-hantu atau roh-roh yang berada di sana, dan mungkin juga takut akan adanya sosok-sosok yang misterius itu. Ada juga cerita dari tukang ojek yang berinisial F. Dia pernah mengalami hal-hal yang sangat aneh, mulai dari dia melihat orang yang berlumuran darah berdiri di sekitar puing-puing bangunan Hotel Ambacang itu, lalu dia juga berteriak meminta tolong dengan suara rintihan-rintihan yang sangat seram dan juga mengerikan.
Bayangin aja sih, itu orang berlumuran darah dan bentuknya udah nggak tahu kayak gimana, terus dia minta tolong. Ya kalau itu masih manusia sih ya oke aja lah kita tolongin ya. Ini kalau udah jadi hantu kita nolonginnya gimana? Yang ada juga kita malah lari kalau lihatnya, ya kan? Lalu ada cerita juga dari sopir angkot yang mendapati seorang penumpang perempuan dari depan Hotel Ambacang itu. Jadi perempuan itu naik dari depan Hotel Ambacang. Sopir angkot itu menjalankan angkotnya dan saat di tengah perjalanan tiba-tiba penumpang perempuan yang naik dari depan Hotel Ambacang itu tiba-tiba menghilang. Dan si supir angkot itu baru sadar kalau itu adalah hantu yang gentayangan dari Hotel Ambacang itu. Cerita yang selanjutnya itu ada tukang ojek yang mendapat penumpang. Jadi ada tukang ojek yang dapat penumpang nih. Penumpang itu turun di Hotel Ambacang. Terus si tukang ojek ini nanya nih sama mbak-mbaknya, "Mbak, mau kemana?" Terus mbak-mbak itu jawab, "Tangan saya tertinggal di sini, Bang." Tukang ojek itu langsung kaget dong. Dia langsung kaget, teriak. Ya nggak teriak juga sih, cuma dia kaget dan kayak langsung terdiam gitu. Terus dia sadar, "Hah, tangan?" Terus dia lihat dong sosoknya, itu emang nggak ada tangannya. Dan langsung kayak masang wajah nyeremin gitu. Dan si tukang ojek itu langsung lari gitu aja. Nggak lari sih, tapi dia kayak ngebut gitu bawa motornya. Gila sih, serem banget itu, kasihan banget tukang ojek, supir angkot. Nah, ada juga nih cerita dari ibu-ibu yang punya warung di sekitar Hotel Ambacang itu ya. Jadi kalau sebelum gempa itu, dia itu kan buka warung tuh sampai malam, sampai larut. Tapi setelah pasca gempa nih, itu kan banyak kejadian-kejadian aneh kan. Kayak ada rumor hantu, terus ada suara-suara. Dan ibu itu percaya emang iya ada gitu, nggak cuma rumor belaka. Saking takutnya nih ibu itu yang si punya warung nggak berani buka sampai malam, jadi dia lebih mendingan tutup di sore hari. Jadi sebelum maghrib dia tutup tuh warungnya dan langsung pulang aja karena dia takut gitu kan, takut digangguin kayak tukang ojek atau tukang sopir angkot yang lain. Jadi dia tutup warungnya. Nggak hanya itu aja sih, ada juga orang yang dengar suara teriakan kayak minta tolong gitu, suara orang nangis. Dan katanya juga nih ada salah satu korban gempa yang ditemukan dari Hotel Ambacang itu menerima pesan dari seseorang korban gempa itu, tetapi korban itu tuh kayak udah meninggal gitu. Dia tuh dapat pesan kalau dia itu minta tolong cariin kepalanya yang hilang. Nah, si orang yang dapat pesan ini ketakutan dong, jadi dia langsung kirim ke orang lain. Jadi itu tuh jadi kayak pesan berantai gitu. Isi pesannya itu kayak si korban itu meminta dicarikan kepalanya. Gila sih, serem banget. Gimana menurut kalian guys? Cerita ini kalau menurut orang Padang sih ya katanya sih bener-bener ada. Tapi kalau kita-kita yang dengernya sih mungkin ya apa sih itu cuma untuk ngerame-ramein aja. Tapi kita juga nggak tahu kan. Buktinya aja ibu-ibu warung itu aja kayak sampai ketakutan gitu kan, tutup di sore hari yang biasanya buka nih sampai jam 10 malam, dia rela tutup dan pulang di sebelum maghrib. Serem banget sih. Jadi baiklah, itu aja cerita-cerita mengenai Hotel Ambacang, kisah mistisnya dari aku. Itu juga aku dapat informasi-informasi mengenai cerita itu dari berbagai sumber, dan itu bukan cerita dari aku sendiri, maksudnya bukan cerita karangan ya. Nah, menurut kalian gimana nih mengenai cerita-cerita mistis di Hotel Ambacang ini? Dan untuk malam Jumat depan kalian mau video seperti apa, atau seperti ini, atau video kasus, atau video apa ya? Kalian bisa request untuk video misteri di malam Jumat depan ke email safaputri3@gmail.com, atau kalian bisa tulis di komentar. Jadi itu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari aku atau cerita-cerita yang aneh, horor, menyeramkan, atau bakal atau nggak jelas kayak gini. Ya udahlah, itu aja. Jadi sampai jumpa di malam Jumat depan.